والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد jamaah rahimakumullah. Satu kali ada seseorang datang menemui ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Dia datang untuk mengadukan terkait dengan sudah lama berkeluarga tapi tak kunjung Allah berikan keturunan. Berceritalah dia kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa solusi yang disampaikan oleh beliau terhadap persoalan ini? Imam Hasan Al-Basri memesankan kepada orang tersebut agar memperbanyak istighfar. Di kesempatan yang lain datang pula tamu dengan masalah yang berbeda. Apa masalahnya? Mengadukan terkait dengan kekeringan yang menimpa di kampung halamannya. Terhadap masyarakat yang mengadukan ini kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau kembali memberikan solusi dengan solusi yang sama, yaitu memperbanyak istighfar. Kali yang ketiga datang lagi tamu mengadukan masalah terkait dengan sudah merintis usaha tapi juga tak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan. Mengadu ini kepada Imam Hasan Al-Basri, solusinya lagi-lagi disuruh untuk beristighfar. Kisah ini bisa kita temukan di dalam satu kitab Mafatihur Rizq yang ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi. Terhadap solusi yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri terhadap 3 kasus yang sampai kepada beliau, inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi siapa? Bagi Ibnu Shabih. Pertanyaannya adalah, ini orang datang mengadukan masalah tentang kekeringan, solusinya istighfar. Mengadukan masalah terkait dengan kemandulan, istighfar. Mengadukan masalah terkait dengan kesulitan ekonomi, istighfar. Terhadap pertanyaan Ibnu Shabih dan keheranan Ibnu Shabih ini, maka Imam Hasan Al-Basri mengajaknya untuk merenungkan ayat 10, 11, dan 12 dari surat Nuh. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
Istaghfiru rabbakum, memohonlah ampun kepada Rabb kalian. Innahu, sesungguhnya dia, karena adalah dia Ghaffara, zat yang maha pengampun. Ini seruan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya yang setengah menghadapi berbagai persoalan. Ayat 11 dan ayat 12 adalah jawaban kenapa seruan itu yang disampaikan. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan dari langit. Yursilis samaa alaikum, Allah turunkan dari langit kepada kalian midrara. Midrara adalah hujan yang diikuti dengan hujan yang berikutnya, maksudnya hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midrara, satu. Yang kedua, wa yumtitkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian banyak harta dan juga keturunan. Wa yumtitkum bi amwalin, ay wa yumtitkum bi amwalin wa yumtitkum bi banin. Allah juga akan memberikan kepada kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Atas penjelasan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini, dengan mengajak Ibnu Shabih untuk merenungkan ayat 10, 11, dan 12 ini, pahamlah Ibnu Shabih kenapa Imam Hasan Al-Basri ketika datang tamu mengadukan persoalan kemandulan, persoalan kekeringan, persoalan kekurangan harta, solusi yang disampaikannya adalah istighfar. Dan inilah yang dijadikan sebagai dalil untuk mengatakan betapa dahsyatnya yang namanya istighfar. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, entah berkait dengan perjalanan haji kita atau perjalanan hidup kita, marilah kita mengingat tentang dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Dengan kesadaran itu kita segera beristighfar kepada Allah, karena boleh jadi rezeki yang Allah tadinya mau turunkan menjadi terhalang disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Maka kita buka keran rezeki dari langit dengan cara apa? Dengan cara kita buka keran yang ada di bumi ini, dan cara membukanya adalah dengan menyadari, mengakui segala kesalahan, dengan mudah lisan kita untuk menyatakan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membiasakan untuk banyak beristighfar, karena Nabi kita sendiri adalah orang yang banyak beristighfar. Bahkan disebutkan sehari tidak kurang antara 70 hingga 100 kali. Kalau Nabi yang menjadi manusia terbaik memperbanyak istighfar kepada Allah, bagaimana dengan kita yang banyak dosa dan kesalahan? Seyogyanya tentu kita lebih banyak harus beristighfar dibanding Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita menyadari atas kesalahan kita dan mudah kita untuk beristighfar kepada Allah, disitulah jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.